Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa anak-anakku untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Kali ini kita akan mereview paper eh, terkait dengan bagaimana kajian-kajian empiris dari topik-topik perbankan menjadi eh, peluang kita untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan transaksi bank dan lembaga keuangan didokumentasikan di dalam eh, kajian empiris ya yang dapat dipelajari dan menjadi dasar perkembangan dunia perbankan ke depannya ya. Jadi untuk tugas kali ini kita akan menggunakan paper dari Sepriana et al. Tahun 2022 dan paper dari Bud 2024. Oke, oke. Sebenarnya eh, apa sih eh, yang akan kita ambil dari dua paper ini ya? Jadi sebenarnya kita akan melihat dari paper satu yang berjudul yang terkait dengan AR banking, augmented reality ya. Judulnya adalah Augmented Reality is the New Digital Banking ya. AR Brand Experience Impact on Brand Loyalty ya. Paper ini dari Bud Ahmad dan kawan-kawan di tahun 2024 menjelaskan tentang inovasi dari augmented reality banking dan loyalitas nasabah. Augmented reality apa sih? Nah, augmented reality itu sebenarnya semacam kemudahan digital di dalam perbankan, ya. Jadi di PEP 1 ini dia akan menyediakan bukti empiris atau bukti terdokumentasi berupa pengamatan yang mengikuti standar ilmiah dan bisa menjadi rujukan akademis bagi banyak kalangan ya tentang kualitas pengalaman digital ya dari para pengguna lembaga keuangan ya yang berpengaruh nyata kepada loyalitas ya. Nah, kenapa paper ini jadi materi yang akan dibahas untuk bank dan lembaga keuangan? Karena tentunya melihat dari luar lingkup eh, perbankan di kita yang mungkin digital ya seiring dengan perkembangan zaman, maka paper ini menjadi sangat relevan ya. Yang kedua adalah paper tentang bibliometrik perencanaan keuangan syariah. Apa sih bibliometrik ya? Bibliometrik itu peta riset ya. Artinya kumpulan dari eh, penelitian-penelitian empiris dengan topik yang sama yang ditelaah ya dan mencoba dicarikan saripati dari eh, topik-topik yang sama tersebut. Nah, di sini topik besarnya atau payung besarnya adalah perencanaan keuangan syariah ya. Jadi di sini dia mengumpulkan banyak topik tentang keuangan perencanaan keuangan syariah ya. Nanti untuk dicoba mengembangkan intervensi literasi atau inklusi lintas institusi di antara para pemegang antara lembaga-lembaga yang punya kewenangan ya. Nah, tentunya faktor ini menjadi sangat penting karena mengingat kita adalah negara muslim terbesar, maka potensi pengembangan produk-produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah menjadi hal yang sangat potensial di masa sekarang dan masa depan. Sehingga eh, keselarasan bahwa masyarakatnya juga harus mempunyai literasi dan pemahaman yang cukup menjadi faktor yang seiring sejalan sehingga faktor ini menjadi sangat relevan. Paper siapa ini? Papernya Septriana dan kawan-kawan tahun 2002 yang berjudul dengan A Proposition to Implement Inclusive Islamic Financial Planning in Indonesia. Artinya ini adalah merancang ya secara kajian empiris dikumpulkan bagaimana perencanaan keuangan syariah Indonesia itu sudah
melakukan sudah menjadi suatu proses ya, dan bagaimana ini mungkin bisa nanti dirancang suatu keterkaitan atau tema yang bisa diangkat dari hal ini gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, kita akan melihat paper-paper ini tentunya dalam konteks era dan lembaga keuangan dan era digital yang memang nggak bisa dipisahkan ya. Jadi paper pertama yaitu dari Bud itu ya, Ahmad ya, augmented reality in digital banking itu adalah menggunakan objek wilayah Pakistan ya, menggunakan metodenya PLS ya, structural equation modeling. Temuannya apa? Temuannya bahwa augmented reality itu berpengaruh terhadap kepuasan dan juga mempengaruhi loyalty ya. Jadi penggunaan digital itu berpengaruh terhadap kepuasan para pengguna lembaga keuangan dan juga menumbuhkan kesetiaan kepada bank dan lembaga keuangan ya. Tentunya dari pengalaman yang terdokumentasi secara empiris ini, tentunya apa yang pembaca dari paper ini diharapkan mempunyai insight atau mempunyai sudut pandang ya terkait apa yang bisa didapat, implikasi terhadap paper itu yang bisa mungkin diambil untuk tempat kita. Di sini tentunya akan ada ya um, implikasi untuk lembaga keuangan-keuangan di Indonesia terkait penggunaan augmented reality. Nanti kita lihat lebih jauh ya. Nah, kedua adalah terkait dengan paper dari Sevriana dan kawan-kawan di tahun 2002 mengenai bibliometric mapping, mengumpulkan banyak sekali kajian literatur ya, sehingga nanti di mapping atau dikelola sehingga nanti bisa menghasilkan beberapa practical implication atau mungkin saran yang bisa di propose untuk meningkatkan rencana finansialisasi yang inklusif bagi pihak-pihak berwenang di Indonesia ya. Jadi di sini nanti akan melihat bagaimana peran dari OJK ya, Bank Indonesia ya, untuk mencoba menginklusikan finansial literasi sehingga nanti bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia ya. Tentunya ini akan berkontribusi terhadap pengembangan lembaga syariah di Indonesia ya. Nah, kemudian ya, gimana kita membandingkannya? Ya sebenarnya sih ya yang pertama paper satu itu ya sama paper yang kedua ini, dua-duanya itu sama-sama memberikan contoh atau memberikan model bagaimana ya kepercayaan dan keberlanjutan itu sangat dibutuhkan di dalam lembaga keuangan, terutama di dalam sistem-sistem keuangan yang memang penting, sangat penting bagi lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan itu modal utamanya adalah trust ya. Dan sehingga bagaimana menumbuhkan trust di kalangan masyarakat agar mempercayai lembaga keuangan menjadi salah satu poin juga yang memang harus terus dipakai ya atau mungkin menjadi visi dari lembaga keuangan. Jadi dua paper ini sangat penting ya karena dua-duanya menekankan bagaimana membangun trust atau kepercayaan di masyarakat dan menjaga ya menjaga trust itu dengan memperkuat finansial sistemnya melalui apa? Melalui peran teknologi dan juga berusaha meningkatkan pengetahuan keuangan dari masyarakat. Nah, di sini ada implikasinya apa? Tentunya ada pihak-pihak ya yang bisa berdampak langsung atau terdampak langsung dengan area-area pengambil keputusan yang memang nanti bisa diambil ya terkait topik-topik ini. Nah, sebenarnya ya kalau kita bandingkan ya dulu kala nasabah tuh kalau belajar produk-produk lembaga keuangan itu lewat brosur ya. Tapi sekarang mereka tuh bisa lihat dan coba ya secara langsung tuh lewat kamera handphone ya. Nah, ini yang disebut dengan Sibat dan kawan-kawan di dalam
augmented reality. Artinya kalau misalnya yang mudahnya ya, kalian tuh kalau misalnya beli make up gitu ya di produk online, dia ada produk yang bisa kamu pilih warna, tempelkan di bibirmu, terus kelihatan kalau di bibirmu tuh dia pakai warna apa. Ya, kalau untuk yang perempuan tuh ya itu augmented reality. Artinya mereka bisa berinteraksi langsung dengan produk-produk tersebut melalui gadget mereka. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Pepper ini, bagaimana nasabah menyikapi atau berpendapat terhadap augmented reality ya yang ditawarkan oleh produk perbankan ya. Kemudian kita bilang apa? Jadi memang dia adalah alat bantu digital yang membantu nasabah tidak hanya tahu tentang bank, tapi juga bisa berinteraksi dengan menyenangkan dan mudah diingat. Ya, jadi itu augmented reality. Ya, nah di dalam paper itu kalian tentunya ketemu dengan kata-kata CX, AR, sama MAR. Ya, apa itu CX? CX itu customer experience atau pengalaman keseluruhan nasabah saat berinteraksi langsung dengan bank. Ya, baik secara offline ataupun online. Ya. Kemudian apa itu AR atau augmented reality? Itu adalah teknologi yang menambahkan elemen virtual berupa gambar, suara atau simulasi. Nah, ke dalam dunia nyata melalui apa? Melalui layar ponsel atau perangkat digital lainnya. Ya. Nah, yang ketiga, kalian akan di dalam papernya Sibat itu akan ketemu dengan MAR, Mobile Augmented Reality. Apa itu MAR? Nah, ini adalah penerapan dari teknologi AR ini di aplikasi bank. Ya, artinya mungkin di smartphone yang bisa di-download gitu ya. Nah, itu dia kan akan bisa dipakai. Download dulu baru dipakai ya. Jadi memang MAR ini adalah produk-produk yang ditawarkan ya eh, untuk mengedukasi, untuk navigasi cabang atau untuk simulasi transaksi ya. Nah, si nilai strategi CX berbasis AR ini dalam konteks perbankan ya. Jadi dalam papernya Sibat ini AR, augmented reality dan MAR ya, aplikasinya ini ya, tidak hanya dipandang sebagai fitur teknologi baru, tapi kita mandang dalam konteks perbankan itu adalah alat ya yang sangat penting untuk terkoneksi dengan nasabah atau membangun relation dengan nasabah, untuk membangun trust dengan nasabah ya. Jadi di sini tidak hanya sekedar kita membangun pengalaman saja, tapi akan memberikan kontribusi lebih dari itu, akan terjalin relation dengan nasabah ya. Nilai strategisnya bisa jelaskan dengan 4 dimensi utama. Jadi Bat itu bilang pakai AR itu nggak cuman pengalaman yo, tidak cuman alat teknologi aja, enggak. Teknologi itu akan menyumbang pengalaman dan koneksi. Nah, gimana ngukurnya? Ngukurnya dia pakai 4 framework. 4 framework ini dikembangkan dari brand experience atau pengalaman terhadap suatu merek. Jadi dia akan mengukur ya AR tadi pakai alat sensori atau indera, pakai emosi, pakai kognitif dan pakai tindakan. Afektif, intelektual dan behavioral ya. Nah, kemudian di sini ya bagaimana melihat aplikasi MAR-nya itu? Nah, kita lihat di bank itu dipakai biasanya di kantor cabang itu akan ada tampilan-tampilan 3 dimensi ya, berupa kartu kredit, ATM ya yang bisa dilihat atau diakses melalui kamera ponsel ya. Kemudian juga untuk dari sisi eh, emosional ya, AR juga menampilkan simulasi layanan dengan sapaan personal atau warna merek dari bank. Ya, untuk kognitif atau intelektual, di sini dibilang bahwa contoh nyatanya itu aplikasi MAR itu menjelaskan produk ya, seperti tabungan, investasi atau KPR dengan video interaktif 3 dimensi. Kalau dari tindakan ya,
augmented reality ini mengarahkan nasabah ke cabang terdekat atau menuntun langkah aktivasi produk digital. Artinya kalau misalnya sekarang kita mau daftar apa, sebenarnya itu semua bisa dilakukan di dalam dari jauh. Kita nggak usah capek-capek datang ke bank, ya. Jadi nanti kalau misalnya mau nabung di bank pakai mau bikin produk ini, ikutin cara-caranya ada tuh di video bisa diikutin. Nggak usah capek-capek datang ke bank, semua selesai. Itu contoh nyata AR di bank, ya, augmented reality, ya. Nilai strategisnya apa? Tentunya meningkatkan kesan dari merek bank tersebut menjadi lebih baik, ya. Kalau ngelihatnya bagus, keren, orang tuh akan tumbuh rasa suka, ya, positif, ya, terhadap bank tersebut ketika hal-hal itu dimunculkan kepada publik. Kemudian karena rasanya menyenangkan, pengetahuan yang dibagikan itu akan lebih mudah diterima atau lebih mudah dicerna atau lebih mudah diterima, dimengerti oleh para pembaca, pendengar atau yang menerima pesan tersebut, ya. Jadi informasinya tersampaikan, ya. Dan biasanya, ya, karena ada banyak kemudahan dengan teknologi digital, maka memang masyarakat akan lebih aktif menggunakan layanan digital ini, ya. Nah, jadi kesimpulan utama dari paper ini, AR itu menyentuh seluruh aspek pengalaman pelanggan, ya. Walaupun dia hanya bentuk virtual, ketika AR itu sudah didesain sedemikian rupa untuk memenuhi kriteria kepuasan, kriteria eh, perilaku yang diharapkan dari pelanggan oleh si bank tersebut, ya. Ketika AR sudah mengakomodasi poin-poin tersebut, maka ditemukan di Pakistan, ya, para konsumen dari lembaga keuangan itu benar-benar bisa menerima pesan-pesan tersebut dengan baik. Artinya hasil studi dari BAT itu, ya, memberikan hasil bahwa mereka merasakan hal yang positif, ya, di mana ditemukan nasabah itu jadi lebih puas, ya, kemudian ingin terus menggunakan aplikasi bank tersebut dan akhirnya tumbuh kesetiaan terhadap merek suatu bank. Jadi dia jadi fanatik, ya, pakainya BCA aja, ya, pakainya Mandiri aja. Kenapa? Karena dia sudah merasa terbiasa dan merasa dapat mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan, ya. Nah, sebenarnya Bu, kalau kayak gitu apa efeknya Bu kalau baca jurnal itu? Sebenarnya ada nilai strategis yang bisa diambil dari paper ini untuk bagi lembaga keuangan, terutama sekali bagi bank, ya, karena objeknya di sini adalah bank yang dikenalkan, ya. Jadi manajer ini, pihak-pihak pengambil keputusan di lembaga keuangan bank harus meng-highlight bahwa peran dari AR ini sangat penting. Ya, dari paper ini kita melihat bahwa peran AR itu untuk membangun trust dan membangun kesetiaan nasabah terhadap bank itu adalah hal yang sangat penting. Sehingga tentunya manajer-manajer atau pengelola-pengelola pengambil keputusan di bank harus menitik beratkan bahwa memang AR punya potensi sebagai alat yang harus menjadi pertimbangan ujung tombak bank dalam melayani customer atau dalam melayani pelanggannya, ya. Kenapa? Karena ditemukan bahwa dengan penggunaan AR pelanggan-pelanggan dari lembaga keuangan di Pakistan merasakan hal-hal yang baik, ya. Kemudian di sini juga ditemukan adanya peningkatan efisiensi dan pengalaman layanan. Artinya, ya, karena produknya tersebut memang berupa petunjuk dan menyenangkan dengan tata cara dan contoh, ya. Jadi memang pelanggan itu dibiasakan self service, ya, nggak usah datang ke bank, ya. Jadi dari bank sendiri ada efisiensi, nggak perlu menyediakan tempat, tidak perlu ada operasional overhead berupa listrik dan lain-lain, tidak perlu membayar
front office ya. Teller-teller tuh nggak perlu banyak lagi ya. Dan nasabah juga hemat waktu. Jadi dua belah pihak dengan aplikasi ini mempunyai manfaat efisien ya. Nah, yang ketiga ya, ternyata CRR ini kategorinya bisa membantu memberikan pemahaman yang baik kepada eh, langganan dari atau dari customer ya dari lembaga keuangan ya. Bahkan AR ya dari papernya Sibat itu bisa menjelaskan konsep-konsep yang lebih kompleks daripada sekedar produk seperti bunga, margin, cicilan, reksadana. Kalau Anda pernah lihat ya di asuransi ya, itu kita bisa masukin simulasi berapa kita mau cicilan, berapa tahun, itu simulasinya muncul. Kita masuk aja data, simulasinya langsung muncul. Dan kita, orang yang tidak punya background ekonomi, ya bisa secara mudah mengerti. Ya, karena itu dibuat sederhana sehingga dapat mudah dipahami. Ya, nah, kemudian juga ya ini sangat literasi keuangan digital ini ya dan edukasi ini sangat terasa sekali bagi generasi-generasi muda terutama Gen Z dan milenial karena mereka memang eranya tumbuh dalam era digital sehingga mereka lebih cepat untuk bisa terkoneksi dengan bank melalui produk produk AR ini ya. Tentunya adalah dengan menggunakan AR ya tentunya menjadi selling point terkuat ya. Artinya punya nilai jual yang tinggi sekali karena kelihatannya image dari penggunaan augmented reality oleh lembaga keuangan menjadi sinyal positif dan image yang bagus bahwa bank itu sangat keren, inovatif, reputable ya karena dia berbasis teknologi yang sangat baik. Kemudian juga berbasis biasanya memberikan service excellent dengan kemudahan pelayanan melalui remote atau jarak jauh yang sudah terakomodasi dengan baik ya. Jadi itu akan memberikan sinyal yang sangat bagus untuk lembaga keuangan sehingga nanti nilai strategis bagi bank ini harus menjadi dasar juga bahwa AR bisa menjadi alat pertimbangan yang dapat dipakai oleh bank untuk mengembangkan produk-produk AR sebagai ujung tombak pelayanan kepada customer-nya ya. Ini tujuan dari paper pertama but ya. Coba Bu contoh aplikasinya tentang AR itu gimana Bu? Contohnya kamu bisa lihat ya. Bank-bank di Indonesia ini ada di BCA, ada BSI, ada Bank Mandiri, ada OJK Edufin. Nah, ini produknya, ini punya OJK ya. Contoh CX berbasis AR atau MAR. Nah, BCA itu punya AR kartu kredit visualizer ya. Jadi nanti mereka nasabah ya, calon nasabah itu akan melihat desain kartu dalam bentuk 3 dimensi sebelum mereka mengajukan permohonan ya, itu untuk Bank BCA ya. Tentunya ya ketika orang baru ditawarin sudah melihat bentuk secara produk secara menarik ya tentu ada semacam emotional appeal artinya ketertarikan yang lebih kuat untuk bisa ikut atau bisa membeli produk tersebut ya. Nah, terus di sini ada produk dari BSI, di sini ada AR Hajj Fund Tracker. Nah, simulasi gratis progres tabungan haji. Jadi kalau kamu mau masukkan eh, mau ambil produk dari BSI ya terkait tabungan haji, kamu bisa melihat simulasi-simulasi gimana agar tabungan haji kamu itu dalam berapa tahun sudah oke. Kan ada minimal requirement ya untuk bisa eh, masuk nanti masuk ke dalam daftar tunggu. Nanti di sini ada nih simulasi gratisnya di dari BSI. Jadi kalau misalnya tertarik pengen nabung untuk pergi haji, bisa lihat ini, ada simulasi ini ya. Jadi kamu tahu berapa harus nabung, berapa lama kamu harus nabung dan berapa aja kamu
mesti masukin. Nah, kamu ada simulasi yang bisa dicoba ya. Nah, tentunya nilai strategis yang terlihat apa ya? Edukasi itu ya. Dan kemudian ada spiritual engagement ya, ada kontak ya, konteks spiritual yang dibangun oleh BSI. Nah, untuk mandiri apa? Ada mandiri itu ada mandiri Smart Branch AR Navigation. Nah, di sini jadi ada Bank Mandiri itu memberikan layanan eh, untuk peningkatan efisiensi ya, kepada para pelanggannya, ya, mengurangi beberapa hal yang dianggap tidak nyaman. Boleh pakai Smart Branch AR Navigation, ya. Nah, untuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dia juga punya produk namanya EduPin, di mana menggarisbawahi tentang eh, produk-produk virtualnya menawarkan tentang literasi keuangan di pameran EduFest. Ya, di sini fokusnya adalah untuk meningkatkan literasi dan awareness kewaspadaan tentang keuangan digital. Ini adalah produk-produk contoh nyata AR ya atau MAR yang ada di Indonesia dan dipakai juga oleh bank-bank besar di kita ya. Nah, di sini ternyata ya eh, ditemukan di dalam papernya si BAT ini ya, BAT dan kawan-kawan ini bahwa CX berbasis AR itu memperkuat fungsi utamanya bank sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis trust. Kenapa? Karena dari AR ini pelanggan atau masyarakat itu mempunyai trust yang tinggi bahwa bank ini reliable, bank ini inovatif, bank ini penuh dengan teknologi, bank ini mampu menservis customer-nya dengan baik. Nah, itu tumbuh trust. Maka sebagai lembaga intermediari yang memang modalnya kepercayaan, nah, ini menjadi senjata utama. Ini kontribusinya ya. Kemudian di sini ditemukan bahwa inovasi digital ya membantu bank meningkatkan inklusi keuangan. Artinya ya dengan produk ini bank juga mempunyai potensi mampu meningkatkan partisipasi daripada nasabah ya. Kalau orang males, repot, ngabisin waktu datang ke bank ngurusin segala macam lewat bank, maka dengan adanya AR mereka jadi ikut nasabahnya ada bertambah ya. Nah, ketiga dalam perspektif ekonomi digital ya tentunya ini perubahan dari transaksi, dari transformasi dari kegiatan perbankan yang berbasis transaksi di bank menjadi experience based banking atau ya tadi dengan pengalaman virtual tadi ya. Nah, di sini ada ringkasan dan tujuan ya. Jadi paper ini meneliti bagaimana pengalaman merek berbasis AR (augmented reality) yang memfokuskan pada sisi sensori, afektif, intelektual, behavior, ya, pada aplikasi mobil augmented reality bank itu didapati mempengaruhi kepuasan, ya, dan mempengaruhi kepuasan dari customer lembaga keuangan dan memberikan motif untuk terus melakukan transaksi dengan bank tersebut dan menumbuhkan kesetiaan terhadap merek bank tersebut ya. Jadi di sini nanti kamu lihat tuh yang kamu review dia melakukan perbandingan ya antara responden lajang dan menikah. Kemudian dia pakai alat uji PLS ya. Nah, di sini nanti dia pakai banknya itu, objek banknya itu adalah United Bank Limited Pakistan. Jadi yang dijadikan objek penelitian adalah bank ini di Pakistan dan pelanggan-pelanggannya. Ternyata pelanggan-pelanggannya ditemukan memang puas dengan produk-produknya dari United Bank ini, ya, produk AR-nya United Bank ini. Kemudian diketahui juga ya customer-customernya itu ya ingin terus berhubungan dengan bank ini dan mempunyai loyalitas merek atau sudah sentris terhadap bank ini ya punya loyalitas ya. Jadi temuannya adalah kepuasan AR ditemukan ya itu lebih kuat dan konsisten pada kelompok lajang dibanding menikah. Ya, pada sampel menikah sebagian dimensi yaitu afektif intelektual tidak signifikan.
Ya, jadi untuk orang-orang yang sudah menikah, indikator dari afeksi dan intelektual tuh nggak ditemukan berpengaruh, ya. Tapi didapati bahwa memang semua pelanggannya punya rasa puas, ya. Terbukti pelanggannya mendapatkan kepuasan dan ingin terus berlanjut bertransaksi dengan bank tersebut dan memberikan kontribusi kesetiaan, ya, pada yang liajang ataupun yang menikah, ya. Nah, sebenarnya jurnalnya Sibat itu pakai teknologi anxiety. Jadi kadang-kadang kan ada ya kayak orang sudah tua gitu. Saya juga kadang-kadang bilang gitu. Saya tidak terlalu familiar dengan teknologi karena teknologi itu cepat banget ya. Nah, untuk kita orang-orang yang memang masanya adalah bukan era teknologi kayak gadget dan lain-lain ya, maka eh, kita itu kadang-kadang punya kegusaran atau ketidaknyamanan ya dengan teknologi. Sehingga di sini ada dipakai nih di dalam sama Sibat itu penelitian tentang bagaimana eh, ah, teknologi anxiety itu dites ngaruh enggak gitu ya. Ternyata enggak ngaruh ya. Ternyata orang yang ragu terhadap kemampuan teknologinya itu enggak mempengaruhi, ditemukan tidak menjadi faktor yang ikut memberikan kontribusi terhadap kepuasan pelanggan ya. Jadi dia dapat dikatakan ya secara nggak langsung mereka yakin-yakin aja tuh menggunakan produk AR perbankan, nggak takut-takut gitu ya. Nah, implikasi praktisnya apa? Ya, tentunya bank dan lembaga keuangan ini harus mempertimbangkan penggunaan AR di dalam pengembangan produknya. Kenapa? Karena ditemukan itu memang berpengaruh gitu ya. Jadi nanti dia bisa berinvestasi dalam mengembangkan AR-nya dia dan MAR-nya dia sebagai ujung tombak membangun kesetiaan nasabah. Ya, kekuatannya tentunya menempatkan merek AR sebagai anteseden atau fokus utama dari kepuasan atau loyalitas di perbankan. Karena selama ini R itu ya, virtual atau digital engagement ini lebih banyak di retail ataupun pariwisata ya. Di sini juga dari papernya Sibat kita juga lihat, oh ternyata customernya dibedakan antara lajang sama menikah. Ya. Nah, biasanya demografi seperti ini nih untuk bank itu di Indonesia tuh demografi membagi kelompok lajang sama menikah itu kita jarang pakai. Jadi di sini kita bisa lihat, oh bagaimana sih sentris dari yang uh, apa kelompok yang lajang dan menikah ya. Ya penelitiannya hanya pada satu bank di satu negara. Tentunya kita juga bisa melihat bahwa banyak peluang untuk mencek atau mungkin mengkonfirmasi hasil dari penelitian ini menjadi satu ukuran yang mungkin bisa lebih bisa memberikan insight yang lebih kaya ya. Nah, untuk Indonesia tentunya apa? Ya, ini mengkonfirmasi lah, mempertegas bahwa peranan dari AR atau digital engagement dengan customer bagi lembaga keuangan itu menjadi adalah sangat penting. Ya, tentunya kalau di kita bukan ngomongin lajang kali ya, kalau kita ngomongnya generasi muda, ya, generasi Gen Z ya, atau generasi milenial. Gimana menarget mereka, maka kita akan bilang bahwa paper ini berkontribusi bahwa memang lembaga keuangan harus memfokuskan pada pengembangan augmented reality. Ya, oke, kita lanjut ke paper nomor 2 terkait dengan uh, literatur review, ya, terkait dengan bagaimana dia melakukan pemetaan dari jurnal-jurnal terdahulu dengan topik yang sama untuk melihat menawarkan bagaimana uh, meningkatkan finansial literasi syariah ya secara inklusif oleh para uh, pemegang kewenangan ya dari lembaga keuangan. Jadi ini bertujuan memetakan riset terkait Islamic Financial Literacy atau literasi pengetahuan keuangan instrumen keuangan Islam ya, eh,
dan bagaimana perencanaannya untuk Indonesia ya. Nah, dia pakai pengamatan rentang dari 1963 sampai 2020 ya, pakai metode post viewer. Kata kuncinya adalah finansial literasi, finansial inklusi, Islamic financial literasi, financial planning, personal finance, household finance. Ya. Nah, di sini adalah yang kita lihat ya, istilah paling dominan ya yang ditemukan dari paper-paper dari tahun 33 sampai 2020 itu ada financial knowledge, ada education behavior, ya, ada decision making, ada inclusion, ada risk sharing, ada financial disclosure, ya. Jadi ada pengetahuan keuangan, ada pendidikan, ada perilaku, ada pengambilan keputusan, ada inklusi, ada berbagi resiko, dan ada pengungkapan transaksi keuangan atau financial disclosure. Ya, jadi itu adalah kata-kata kunci yang didapat dari kumpulan paper-paper ya terkait dengan topik yang dibahas. Ya, sehingga kata kunci ini dibuat atau diarahkan menjadi suatu kerangka yang dapat dipakai oleh pihak berwenang untuk mengarahkan ya atau merencanakan bagaimana mensosialisasikan ya finansialisasi secara inklusif di Indonesia. Tentunya nanti diharapkan ya dari ini akan dipakai ya meng-highlight peran OJK dan Bank Indonesia ya untuk strateginya kedua pihak tersebut ya dalam meningkatkan literasi finansial syariah ya, keuangan syariah ya. Kemudian juga eh, bagaimana peran-peran kedua pihak ini bisa mungkin lebih maksimal lagi. Inilah yang ditawarkan oleh paper Septriana ya. Nah, jadi paper ini memetakan segmen pasar dari konvensional loyalis, floating mass market, dan syariah loyalis, dan menjelaskan perbedaan kecenderungan ya dan implikasi strategis atas produk-produk syariah. Ya, kekuatannya apa? Kontribusinya apa? Kita lihat ya. Jadi paper ini memberikan peta literatur. Jadi dia sudah mengelompok-kelompokkan ya. Kemudian nanti dirancang dari peta-peta pengelompokan ini, harapannya nanti bisa terbangun suatu model atau konsep ya dari pemahaman syariah yang dibutuhkan. Dan pemahaman syariah yang dibutuhkan di Indonesia ini diharapkan menjadi agenda riset ya, agenda riset dari lembaga-lembaga berwenang ya. Nanti mungkin dapat digunakan harapannya mungkin ya dapat digunakan untuk menyusun kurikulum dan kebijakan ya. Cuman apa keterbatasannya di sini karena dia basisnya bibliometrik, dia tidak menguji model empiris perilakunya, artinya customer itu nggak diuji di dia gimana atau apa ya. Kemudian peluangnya adalah adanya eksperimen tentang intervensi literasi, nudge syariah, dan pengukuran dampak pada inklusi dan kesejahteraan. Jadi ini ada peluang riset ke depan. Ya, kalau kamu nanti jadi peneliti, ini adalah celah yang bisa diisi untuk bisa melakukan penelitian dengan topik yang sama. Nah, di sini ada relevansi untuk Indonesia. Jadi dari paper ini adalah menghubungkan bagaimana produk literasi ini menjadi suatu program inklusi ya. Jadi kenaikan literasi syariah ini akan meningkatkan inklusi keuangan syariah ya. Ini akan berdampak langsung bagi bank syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan BPRS dalam merancang segmen-segmen edukasi atas produk-produk mereka. Ya, gimana ngaitin antara paper 1 sama paper 2? Nah, sebenarnya dua paper ini ya, untuk paper-paper 2 ini impact, ada impact-nya atau ada efeknya atau ada pengaruhnya terhadap bank umum dan bank syariah atau dalam kurung terhadap industri perbankan. Dua paper ini ya.
Jadi kalau paper yang pertama, paper dari Pakistan ya, dengan objek negara Pakistan, dia menunjukkan CX berbasis AR mendorong kepuasan dan niat pakai berkelanjutan yang menumbuhkan ke apa tuh kesetiaan dari para pelanggan ya. Nah, tentunya ini adalah relevan sekali bagi perbankan di Indonesia ya untuk menurunkan eh, friksi atau barrier ya berupa kalau kita ngelihat di bank-bank itu ya, kalau kita mau ada perlu di bank ya datang ke bank kita lihat antriannya panjang ya. Terus informasi atau edukasi terkait produk-produk perbankan ya itu juga sebenarnya kan tidak semua orang punya pemahaman yang sama ya. Jadi hal-hal ini merupakan konteks masalah atau isu di dalam lembaga perbankan. Nah, tentunya ketika didapati jurnal yang menyatakan bahwa produk-produk AR ini sangat efektif, nah tentunya bank-bank di Indonesia bisa mempertimbangkan ya, mempertimbangkan bagaimana investasi di AR mungkin kedepannya akan lebih bermanfaat bagi mereka ya. Nah, kemudian di sini untuk tugas kedua, paper kedua dari si Septriana, pengaruhnya untuk bank umum dan bank syariah adalah tentunya menegaskan fondasi literasi dan inklusi ya. Nantinya memang juga mempengaruhi bagaimana itu bisa dipakai dan bisa meningkatkan juga trust sama seperti AR tadi ya, bahwa pengetahuan yang baik itu tentunya akan meningkatkan suatu kepercayaan di masyarakat karena dia paham, dia trust. Nah, ya. Dan ini sebenarnya nggak hanya berlaku di syariah saja, tapi juga berlaku di konvensional, ya. Sehingga ya memang eh, augmented reality dan pemahaman tentang finansial literasi harus berdampingan, ya. Sehingga nanti produk ini memberikan efek yang baik, ya, yang diharapkan secara maksimal, ya. Kalau untuk lembaga keuangan yang bukan bank, gimana manfaat dari dua paper ini? Tentunya kita lihat bahwa prinsip dari paper literasi ini dapat diterapkan untuk produk yang kompleks. Ya, jadi memang tadi kayak macam-macam perhitungan, ada tabelnya, ya. Itu semua itu bisa dilakukan tidak hanya pada lembaga keuangan bank, tapi juga pada lembaga keuangan bukan bank, yang biasanya memang dia segmented ya. Kan misalnya asuransi ya memang asuransi ya, dana pensiun ngomongin dana pensiun aja produknya ya. Jadi dia sangat spesifik sehingga nanti tentunya bagaimana menjelaskan dengan menggunakan R ya bisa digunakan oleh mereka ya. Nah, walaupun mungkin kalau produknya satu biasanya dia akan sangat mendetil gitu ya dengan segala karakter yang ada di dalam lembaga keuangan bukan bank ya. Nah, kemudian untuk temuan satu bahwa untuk lembaga keuangan bukan bank itu ya perlu ada namanya visualisasi dari akad atau polis yang ditawarkan. Bagaimana sih simulasi klaim dari nasabah? Gimana sih kita punya kontrak manfaat dari asuransi itu ya. Jadi pemahaman pelanggan terkait produk yang ditawarkan itu menjadi lebih baik ya. Jadi di sini memang agenda riset kebanyakan dan agenda riset dan kebijakan untuk Indonesia, maka kita bisa lihat bahwa eh, memang intinya adalah ada yang bisa didapat bahwa di lapangan di kita di Indonesia untuk pengembangan ke depannya R menjadi salah satu pertimbangan yang harus menjadi dasar pemikiran pengembangan pelayanan pelanggan oleh lembaga keuangan di Indonesia ataupun juga untuk lembaga keuangan bukan bank ya. Nah, kemudian di sini juga bahwa memang dibutuhkan kerjasama dari pihak-pihak yang berwenang di pemerintahan ya dan juga kerjasama dengan pihak yang lainnya untuk membangun suatu sistem atau ekosistem yang baik ya yang konsisten sehingga nanti inklusi yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan keuangan di masyarakat baik syariah dan non syariah itu menjadi baik
ya. Jadi memang eh, kerjasama itu sangat dibutuhkan untuk memberikan inklusi yang berkualitas, ya. Oke, itu adalah eh, review dua paper yang eh, bisa kita ambil melihat sisi eh, kegiatan dunia perbankan yang terdokumentasikan dan bisa berkontribusi di dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Nah, semoga topik ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagaimana bank dan lembaga keuangan juga sangat terkait dengan uji-uji empiris, ya, yang bisa kita lihat dan kita menjadi bagian dari konsep pemahaman peran bank dan lembaga keuangan di dalam konteks pembelajaran akademik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam topik dan pembahasan yang lain. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.